bisa dapat info-info tentang pelatihan-pelatihan itu di mana, Bang? Karena kami nggak pernah dengar masalahnya kan. Iya. Yang pertama bisa buka webnya Digitalent, ya. Biasanya di sana dibuka Digitalent atau follow Instagram Kominfo. Di sana ada infonya tuh. Dibuka pelatihan kewirausahaan, bertempat di mana gitu, jumlah peserta. Nah ini kita harus cepat karena itu terbatas. Tuh, katakan satu kelas itu paling 25 orang. Dibuka katakan hanya 3 kelas, kan terbatas nih. Untuk seluruh jumlah penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung itu kan dikit kalau cuma 75. Artinya kita juga harus segera daftar. Nah itu kalau kita kalah dapat infonya kan gitu. Jadi harus ke IG kemudian Kominfo, Digitalent, kemudian balai-balai pelatihan seperti BPPT, kemudian BPSDM Bandung, karena waktu itu wilayah kerjanya sampai ke Lampung, cuma sekarang sudah dipisahkan. Oke, luar biasa, keren. Baru tahu ya saya. Alhamdulillah ini kita teman-teman dapat banyak sharing ini nih, apa namanya, ilmu dan tambah ilmu kayaknya bakalan nih. Jangan sampai nggak ikut tuh ya pelatihan gratis dapat snack makan siang. Apa aja kira-kira kriterianya untuk bisa masuk tuh? Itu tadi ya, kalau jadi anggota RT yang penting dia 17 tahun dan ya sudah atau sangat berminat di bidang TIK itu bisa menjadi anggota. Kalau mau gabung silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Berapa itu nomornya? Atau cek di Instagram RTIK Kota Bandar Lampung. Nah, di sana. Kita kemarin rekrutmen itu akhir 2023 kemarin ke rekrutmen, dan nanti kita akan rekrutmen lagi. Bulan apa tuh kira-kira biar bisa siap-siap nih? Ya, kita rekrutmen biasanya di akhir tahun. Akhir tahun. Ya kalau mau gabung ya nggak menutup kemungkinan ya bisa juga. Nanti bisa DM ya ke Instagram RTIK Kota Bandar Lampung, RTIK Bandar Lampung. Atau ke Instagram saya juga bisa, Ali_Hafiz. Ali_Hafiz. Nanti keluar semua ya guys, bisa dilihat di deskripsi juga. Oke, Bang Hafiz, kita kembali ke dalam RTIK ya. Program-programnya apa aja nih? Iya, kalau program ya, yang pertama karena kita memang bergerak di bidang skill digital. Ya, kita sesuai dengan 4 pilar literasi digital ya. Jadi ada digital skill, kemudian digital culture atau budaya digital, kemudian ada digital etik atau etika digital, kemudian ada digital safety atau keamanan digital. Nah, 4 ini yang akan terus kita lakukan yang namanya seperti upgrading, upskilling gitu ya. Kalau digital skill ya skill-skill digital. Sekarang itu yang lagi dibutuhkan apa, yang lagi hype misalkan ya, menjadi programmer, menjadi content creator, menjadi hacker. Wow, pelatihannya bukan jadi hacker, tapi menjadi seorang cyber security analyst. Nah, bagaimana sih kita mengamankan, bagaimana kita melihat celah-celah keamanan gitu. Kemudian ada juga yaitu masuk ke digital safety ya. Kemudian ada digital culture dan etik, bagaimana kita beretika di dunia digital. Jadi kan misalkan contoh sederhananya gini deh, kita chatan sama orang yang lebih tua atau pimpinan kita atau sama teman ya seenggaknya. Kalau kita chat menggunakan huruf kapital semua, kira-kira gimana? Ngechat pakai huruf besar atau huruf kapital semua? Kayak orang teriak kali. Lagi marah ini gitu. Ada orang yang kayak gitu. Oh gitu. Kalau dilihat dia nggak tahu ternyata. Iya. Biasanya tuh orang yang sudah tua. Iya, betul sekali. Jadi kita anggapnya marah itu. Kenapa ini? Padahal dia lupa mencet caps lock-nya. Benar. Kadang-kadang nggak ngerti juga, Bang. Terus? Betul. Dari situ kan kita perlu nih memberikan edukasi. Oh, kalau kayak gini lagi marah. Benar. Gitu. Terus emot yang suka kadang-kadang
kita maksudnya apa, nerimanya apa Bisa gitu. artikan, Iya, gitu. benar. Itu sering juga itu jadi masalah itu. Jadi di Ertik ini intinya anggotanya semuanya di up ya skillnya ya. Kita secara organisasi akan memberikan apa namanya kepada anggota itu semacam apa ya. Jadi kalau jadi anggota Ertik itu bisa atau ngerti IT lah gitu. Tuh, iya, masa udah jadi Ertik nggak ngerti? Iya, Ditanyain dia bingung. karena misi kita memang secara pribadi gimana kita mau men-sharing ilmu kalau kita nggak punya ilmu gitu kan, ya nggak? Benar, karena Iya. gini, mohon maaf ya, banyak komunitas yang katanya cuma ngumpul-ngumpul doang, nggak ada ilmunya. Nah, ini saya agak kagum juga gitu kan, di dalam komunitas ini nambah ilmu untuk anggotanya ya, terutama Ya. ya anggotanya dulu, ilmunya ditambahin, baru mereka nge-share keluar. Iya. Gitu. Luar biasa Bang Hafiz tentang isu-isu di media sosial yang lagi ramai ini. Tadi yang Abang bilang itu ya, tentang pembobolan data dan segala macam. Menurut Abang itu, ada nggak solusinya? Iya, kalau solusi sebenarnya itu kita tidak bisa berharap dari pihak lain ya. Katakan kita kan disuruh ngasih data seperti KTP, KK, NPWP, nama ibu kandung ke suatu organisasi. Iya, Organisasinya dibobol gitu. iya. Datanya dijual beli. Artinya data kita ini sebenarnya data kita itu sudah entah udah di mana aja gitu kan. Iya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya paling ya yang pertama kalau misalkan itu semua sudah kebobol, kita ganti password. Ganti password. Ganti password ya, standarnya ganti password 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya cuma ya kalau mau lebih dari itu, mau ganti passwordnya seminggu sekali ya itu diserahkan kepada masing-masing kan. Aduh, jadi ini password minggu ini, password minggu ini apa, password minggu depan apa. Nyaman, mikirin password tiap Ya, minggu. tapi sekarang udah ada namanya password manager. Oh iya, aplikasi. baru tahu juga itu. Ya, nanti cari aja di Google, banyak ya di Google password manager, download. Nanti semua password bisa disimpan di situ. Nah, kalau udah dimasukin itu kira-kira aman nggak kita nanti? Dibobol lagi nggak? Karena gini, tidak ada yang aman kalau sudah terkoneksi ke internet. Tidak ada yang aman. Itu jawabannya guys. Tidak ada yang aman. Ya, ini orang digital yang ngomong ya. Tidak ada yang aman. Sampai ngomong aman, ya dimanapun itu selalu ada celah ketika sudah terkoneksi ke internet. Karena perangkat kita, handphone kita, laptop kita, tab kita, ketika sudah terkoneksi ke internet, artinya itu sudah mengumumkan, ada saya loh di sini. Nah, itu nanti di track, oh dia ada itu, dia pakai apa. Kalau apa namanya, kalau ada orang iseng, ya udah di scanning celahnya apa, dia masuk ke sana gitu. Apalagi sekarang nih yang biasanya orang ke kafe itu kan yang dicari wifi gratis. Wifi-nya hati-hati tuh, wifi gratis ya. Iya, hati-hati. Saya pernah ke sebuah kafe plus ya makanan minuman lah ya. Ini setiap saya mengakses suatu website dialihkan ke judi online. Bahaya banget. Bahaya banget. Itu kafenya sangat besar, saya nggak bisa sebutkan ya. Jangan. Itu bahaya karena nih kita udah terkonek ya. Kita ngakses suatu website karena website entah aman ya, jadi dia redirect ke web judi online. Saya nggak tahu nih, karena ketika kita menggunakan wifi public ya, adminnya tuh bisa melihat kita buka apa. Oh gitu. Iya. Ini saya baru tahu itu. Adminnya bisa ngelihat kita lagi buka apa. Kadang kan katakan mahasiswa ngerjain tugas, buka Google, buka web ini, ya kelihatan di sana. Dia lagi buka web apa, ya ketahuan rahasianya. Ya, yang lebih parah lagi, dia transaksi m-banking di sana. Udah tuh, ya. Oh, gitu. Iya. Jadi saya tahu ya, kalau tadinya mereka ngomong itu hati-hati jangan suka pakai wifi gratis. Saya nggak ngerti kenapa. Ternyata bisa dilihat ya, bisa gitu dilihat. ya Bang ya.
Wah itu ngeri banget kalau kayak gitu guys. Lebih baik beli kuota yang 3 harian daripada Kuota ketengan ya. ketengan ya. Saya baru tahu ini jadi ilmu nih di kita ya. Ya. Iya. Pinjol itu Banyak kalau yang ya. kayak gitu cybercrime juga masuk ke dalam Betul. cyber ya. Iya. Gitu ada ya yang ceritanya nggak ngerasa ini tiba-tiba dia punya hutang pinjol tuh gimana itu bang kayak gitu sama itu. Ya itu ya kita udah jadi korban. Ya kalau kayak gitu ya kita nggak bisa lagi loh. Katakan gini ya. Karena data kita, KTP kita, KK kita kan mungkin pernah upload ke suatu apa organisasi atau apalah gitu ya. Organisasinya kena bobol, terus datanya dijual beli. Ya udah. Misalkan saya Ngeri ini. punya berbagai macam data, ada orang yang beli, ternyata udah lengkap nih, ada KTP-nya, ada kakaknya, ada ijazahnya, ada NPWP-nya, di situ ibu kandung, nomor handphone aktif, ada list passwordnya. Nggak bisa tidur agaknya habis podcast ini guys. Iya. Kepikiran kan jadinya. Wah luar biasa. Ini kalau di hal yang seperti itu kita mau tahu nih bang, masalah hukumnya bang. Di Ertik ngurusin masalah hukum tentang digital juga nggak? Kalau arti nggak ke arah hukum. Nggak ke arah hukum, kita ya. lebih ke apa namanya teknis, skill digitalnya. Kalau masalah hukum ya Nggak ya. kayak itulah. Tentang Ya, undang-undang ITE tuh itu kalau sebatas konsumsi kita bahwasanya ada undang-undang ITE misalkan pasal 6, kalau misalkan kita melanggar kita kena denda 1 miliar. Ya kita tahu itu, jadi artinya kita lebih berhati-hati. Tapi secara advokasi kita nggak bisa. Karena memang bukan skillnya dan bukan bidangnya juga, itu udah serahkan ke para jaksa hukum ya. ya. Ya, hukum ya. Jadi di Ertik ini intinya komunitas yang berkumpul untuk upskill yang nantinya untuk di-share ke masyarakat. Betul. Begitu ya. Dan untuk urusan ke pemerintahannya nih bermitra dengan Kominfo. Kalau boleh tahu Bang, kita ada kayak seperti apa ya, tanggung jawab atau apa gitu nggak ke pemerintah? Ya tanggung jawab yang gimana? Kayak misalnya kayak buat laporan atau apa setiap bulan gitu, nggak ada? Nggak ada ya? Jadi cuman pengawasan aja ya gitu pemerintah untuk komunitas ini atau gimana? Ya kita kolaborasi. Kolaborasi ya, karena kalau ada apa itu namanya kayak pelatihan-pelatihan itu bareng sama RT gitu ya, begitu ya. Betul. Oke, Bang Hafiz, sebelum kita tutup ya Bang ya, tadi aku lupa. Sekretariatannya di mana Bang? Sekretariat ini ada Jalan Imam Bonjol. Kalau teman-teman lewat dari jalan apa ya, kampus apa namanya, Al-Hayati, bukan Saburai. Iya Saburai. Nah itu ada jalan ke sekolah apa yang ke kiri itu ya, di situ. Oh masuk ke situ. Di situ rumah bendahara kita. Nah, atau kalau untuk kegiatan kita kolab dengan kampus ITBA DCC. Sering kegiatan di sana. Juga kita ada base camp di bypass. Nah, di sana kalau mau ada pelatihan juga bisa di sana. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman Cawa Ekam di rumah yang kepingin tahu Ertik itu apa dan berminat untuk ini, bingung carinya di IG aja ya. Sama nomor HP ya. Karena pindah-pindah guys. Bingung nanti ke sini Bang Hafiz nggak ada. Bang Hafiz selalu di sekretariatan atau gimana? Iya, karena saya sebagai dosen juga. Oh iya. Sebagai dosen. Jadi kalau mau ketemu seharian di dosen, di kampus. Di kampus. Ya. Kalau boleh tahu kampus mana Bang? Kampus DCC di Jalan Palapa. Oh iya. Bukan Jalan Palapa, Jalan Cunyadin Palapa. Jalan Cunyadin. Kalau kamu orang masih bingung, ya kan? Arah ke ini apa namanya itu? Ke Garuda. Iya, ke Garuda. Ya, pas pengkolan perapatan itu ya guys. Pas depan Telkom. Pas depan Telkom. Cawa Eka minta sedikit saran deh Bang, untuk gimana caranya biar kita ini semua aman dari cybercrime itu. Iya. Di dalam dunia keamanan itu ada quote ya. Keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin aman, semakin nggak nyaman. Semakin nyaman, semakin nggak aman. Contoh handphone kita. Kita untuk melindungi handphone, data kita
kita masukin sandi, Sandi. ya nggak? Atau kita pakai biometrik kita, sidik jari atau mata ya. Nah, sudah masuk, kita mau lebih aman lagi. Setiap buka beli aplikasi kita masukin PIN, betul ya? Benar. Itu sebenarnya nggak nyaman sebenarnya. Lupa. Iya, karena kalau kita Kebanyakan. iya bisa lupa. Itu nggak nyaman kan? Iya benar. Tapi aman. Iya benar. Ya. Ya benar banget itu. Iya. Benar. Kadang atau katakan permisalkan kita rumah ya, Rumah. biar aman kita gembok. Gembok, pakai gerbang, pakai satpam, Iya, pakai betul. alarm, pakai itu gitu. Aman ya, Bang? Kita Kalau kebakaran nggak bisa. susah kan? Susah ya. Dimulai Iya, dari iya. pintu lemari kita kunci. Benar. Kita taruh tempat yang aman. Mm-mm. Pintu kamar kita, Mm-mm. pintu rumah kita, Iya, gerbang. iya, Kita gembok. iya. Kalau masuk kamar kita lagi buru-buru Saya kan susah mikirnya kan? males mau buka lemari kalau kayak gitu. Iya, itu kan nggak nyaman. Iya, Tapi iya. aman. Ya, Tapi- benar kuat itu berarti benar. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk apa namanya keamanan itu dibuatnya semakin Ya itu ribet semakin aman. ya kita ini aja ya. Ribet itu biasanya di awal aja. Oh, di awal. Karena tak bisa karena bisa ala Biasa. Kalau Iya. kita biasa jadi nggak berat. Iya. Karena di awal kalau kata quote bahasa Sunda itu the first always the hardest. Iya. Wah, jadi yang pertama itu yang selalu terasa berat. Kalau udah berjalan terasa ya biasa. Gitu guys. Jadi katanya Bang Hafiz, kalau mau aman ya harus ribet walaupun agak berat sedikit gitu ya nggak Bang? Sarannya begitu guys katanya gitu. Ya kalau mau aman ya memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ya benar seperti itu. Luar biasa. Walaupun itu jadi masukan yang ini kayaknya kalau untuk milenial ngikut ya kalau kayak gitu ya Bang. Kalau Iya. untuk emak-emak agak repot Bang. Justru di situ. Sekarang Anaknya ini- yang buat sandi dibobol anaknya. sekarang yang jadi korban justru emak-emak, Iya. bapak yang Iya. udah ini karena target empuk, Iya. handphonenya nggak dikasih password gitu kan, media sosialnya tidak mengaktifkan faktor autentikasi. Bener diajarin digital katanya coach Edi pusing nggak Iya. bisa. Tuh Berat katanya kan. jadi sasaran empuk harus itu. Oke, luar biasa benar-benar. Jadi teman-teman di rumah ya kalau yang sayanglah sama orang tuanya diajarin. Kalau sudah diajarin dibuatin kuncinya, dibuat aman ya Bang. Tolong jangan dibobol sendiri. Kadang anaknya yang punya PIN hilang aja itunya kan. Kan M-Banking. Oke, luar biasa Bang. Terima kasih untuk obrolannya. Mungkin lain waktu tim Cowok Ekam bisa berkunjung, Siap. bisa ikut kegiatan biar kita sama-sama tahu karena menurut aku digital zaman sekarang itu teramat sangat penting ya Betul. gitu. Karena kalau kita gaptek kita akan dalam keadaan yang apa itu nggak aman ya kalau kayak gitu karena semua sekarang online dan kejahatan juga online. Luar biasa, makasih. Saya mewakili tim Caweka mengucapkan terima kasih Bang untuk perwakilannya dari RT.